316. Lukas merubuhkan badannya di kursi nyaman tempat dia mengawasi seluruh sistem keamanan. Dia frustasi. Badannya lemas tiba-tiba mengetahui bahwa sistem mata Tuhan telah diretas dan dilumpuhkan oleh musuh. Entah siapa itu yang dibalik lingkaran gear iblis. Kalau seperti ini bagaimana besok konvoi pengamanan akan berjalan baik? Lukas memutar otak untuk tepat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Duduk setengah jam di kursi pengawasnya, Lukas merasa jengah. Dia pun ambil duduk bersila di lantai, menghadap ke jendela kaca yang menampilkan pemandangan dari lantai 30. Lukas begitu dekat dengan lapisan kaca. Lapisan kaca itu sangat tebal. Lukas percaya dia tidak akan terkena bahaya di sini. Terdengar bunyi kaca retak. Lukas agak mundur kaget. Dia amati kaca retak itu, terdapat sebutir peluru yang gagal menembus kaca. Lukas segera bangkit dan ambil teropong. Dia arahkan sejajar dengan datangnya peluru. Lukas menebak penembak jitu bersembunyi di gedung seberang. Lukas menyipitkan mata mengamati dari teropong. Dia melihat ada pergerakan di gorden salah satu kaca gedung apartemen seberang. Lukas menggambar di kaca setelah dia uapi mulut, simbol lingkaran gear iblis dan tanda tanya besar. Lalu dia acungkan jarinya. Terdengar ketukan dari pintu ruangan khusus. Lukas sampai kaget karena saking penasaran dan geram terhadap orang yang menyerang dari seberang. Pintu ruangan sengaja Lukas kunci supaya tidak banyak orang yang tahu kegiatannya di ruangan ini. Lukas menuju pintu dan membukakannya. "Melanie, tumben kamu ke sini. Ada apa?" Melanie menyunggingkan senyum. Dia terlihat prihatin melihat raut wajah Lukas yang terlalu ditekuk itu. "Lukas, ada masalahkah?" tanya Melanie lembut. Lukas mengembuskan napas panjang penuh lelah. Dia berusaha kuat di depan Melanie dan tidak membebani Melanie dengan potensi-potensi masalah keamanan yang akan menimpa. Melanie masuk tanpa dipersilakan Lukas. Dia mengajak Lukas duduk di bangku sofa. "Lukas, ceritalah, apakah kamu menganggapku sebagai pasanganmu?" tanya Melanie, lembut. Beban di pundak Lukas terasa begitu berat sehingga dia tidak mau membaginya ke Melanie. Dia menatap mata Melanie begitu dalam dan tak sadar dia mulai berkaca-kaca. "Lukas, ceritalah. Jika kamu menghargaiku sebagai pasanganmu, mulailah untuk bersikap transparan. Ada masalah apa?" Tangan Melanie bertengger ke pundak Lukas, memijatnya lembut dan mengusap-usapnya sampai pindah ke leher lalu ke dagu dan pipi. Melanie duduk mendekat ke Lukas, memberinya kekuatan dan dorongan untuk menjadi jujur. Lukas pun akhirnya menceritakan semuanya. Yang diantisipasinya, yang disiapkannya bersama Topan dan rekan-rekan setianya termasuk tim keamanan di Sukma Group. Melanie terkesan dengan cerita Lukas awalnya sampai dia dengan positif mendukung Lukas untuk membentuk perusahaan keamanan. Tapi serangan hari ini membuat itu hancur semua. "Kalau begitu, kita serang balik mereka," kata Melanie, mengejutkan Lukas. "Aku yakin, kita bisa mengalahkan mereka. Siapapun mereka. Buktinya sudah jelas, Lukas. Kamu adalah pemenang. Dengan dibantu teman-teman yang setia, kita tak terkalahkan." Lukas tersenyum mendengar optimisme Melanie. Tapi peringatan dari Topan tadi membuatnya terjaga dan waspada. "Melanie, ada pengkhianat di antara kita," kata Lukas. Melanie mengernyit, cukup terkejut. "Pengkhianat? Siapa?" Lukas menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Aku tidak yakin. Semua teman yang kita kenal sulit kudeteksi kalau ada yang pengkhianat." "Siapa yang memunculkan kecurigaan ini?" tanya Melanie. "Topan, temanku dari kesatuan dulu," jawab Lukas. Melanie memijat tengkuk Lukas. "Lukas, dengar, kamu mesti berhati-hati dalam berpikir. Apalagi yang sifatnya menuduh seperti ini. Kecuali kamu sudah mengantongi bukti-bukti. Bisa jadi orang yang pertama memunculkan keraguan ini adalah yang patut kamu curigai," ujar Melanie. Lukas tertohok dengan pernyataan Melanie. Apa yang dikatakan Melanie ada benarnya. Dan itu masuk akal. Tapi Lukas telah berjuang bersama-sama Topan dari sejak di tim elit Bratajaya dulu. "Tapi, tidak usah kamu pikirkan sekarang. Kamu perlu waktu untuk menenangkan pikiranmu. Ingat Lukas, jangan bertindak dengan kepala panas." Melanie menyentuh kening Lukas. "Wah, kamu seperti panci mendidih. Kamu perlu istirahat. Kita bisa pikirkan nanti. Kamu perlu istirahat juga Lukas. Kamu bukan robot penegak keadilan." Lukas tersenyum. Dia melonggarkan segala ketegangan yang berkutat di kepala dan psikisnya.
Dia membalas pelukan Melanie. Mereka duduk sebentar santai sambil melihat-lihat segala monitor dan komputer yang terpasang di ruangan khusus Lukas itu. Aku berasa berada di sebuah film intelijen, kata Melanie. Lukas mendengus tertawa. Sebuah upaya menemukan kehidupan artifisial, ya. Lukas berusaha melucu. Melanie tertawa. Ya seperti itu. Atau seperti Mission Impossible, tapi kamu bukan Tom Cruise-nya. Aku lebih hebat dari Tom Cruise, kilah Lukas. Buktikan kalau begitu, tantang Melanie. Lukas terdiam, mengangguk mantap. Kehadiran Melanie di saat ini sangat dibutuhkannya. Melanie adalah jangkar hidupnya, bintang utaranya. Kalau saja Melanie tidak datang saat ini, bisa jadi Lukas masih berputar-putar pada frustasinya. Aku akan selalu menjagamu, Melanie, ucap janji Lukas. Aku tahu itu, bisik Melanie. Dia bersandar di dada Lukas dan bisikannya itu tepat kena dada Lukas. Setelah Lukas tenang, Melanie mengajaknya makan siang di kantin khusus CEO. Tempatnya baru, semewah kafe dan restoran. Lukas memesan kentang goreng dan burger. Frustasinya terhadap keamanan yang diretas membuatnya lapar berat. Setelah ini ayo kita jenguk Mulan Karima. Kerja bagus, Lukas. Kamu benar-benar pahlawan, uji Melanie. Lukas mengangguk menyetujui. Setelah makan siang dan bersantai bersama Melanie, pikiran Lukas sudah dingin dan lurus lagi. Di ruangan Melanie yang sepi, tiba-tiba Lukas menarik tubuh Melanie. Wajah mereka berdekatan. Terima kasih telah memberiku kekuatan, Melanie, kata Lukas sembari mendaratkan bibirnya ke bibir Melanie. Pipi Melanie merona merah. Ada desir menyenangkan dan mendebarkan yang mengalir di tubuhnya. Melanie membalas pagutan bibir Lukas. Kamu harus kuat, Lukas. Karena kamu adalah bodyguard terkuatku, tersayangku, ucap Melanie penuh ketulusan. Melanie menarik Lukas mendekat lemari. Ada salah satu buku yang ditarik Melanie sehingga membuat lemari besar itu bergeser. Sejak kapan kamu punya ruangan rahasia? Lukas kaget. Melanie tidak menjawabnya, malah membalasnya dengan senyum misterius. Diajaknya Lukas masuk ke ruangan rahasia itu yang ternyata isinya adalah seperti ruangan hotel. Sangat sejuk. Di dalamnya juga terdapat kamar mandi pancuran dan bathtub yang mewah. Lukas takjub. Mau apa aku ditarik ke sini? Goda Lukas. Melanjutkan ini, Melanie mendekatkan lagi bibirnya dan memadut bibir Lukas lebih lama. Mereka pun memadu asmara dengan melampiaskan kerinduan berbulan-bulan pada ujung bibir. Mereka bergumul berpelukan di tempat tidur yang bentuknya seperti hati. Siang itu mereka bukannya bekerja malah bermesra-mesraan sampai tertidur siang. Mereka cukup tahu diri agar tidak sampai melanggar norma yang mereka sepakati di awal pertunangan. Mereka tidak akan berhubungan sampai menikah resmi. Sementara itu di markas rahasia, siapa lagi yang perlu kita culik untuk membuatnya kacau? Tanya seorang pria. Seorang perempuan misterius keluar dari sudut ruangan di markas rahasia yang suasananya seperti gua berbatu. Saat ini kita biarkan dia tenang dulu. Nanti setelah acara besar itu, kita laksanakan lagi misi kita mengacaukan hidupnya, jawab perempuan itu. Bersambung, 317. Setelah cukup istirahat dan memadu kasih, Lukas dan Melanie keluar dari ruang rahasia setelah memastikan tak ada orang yang masuk ke ruangan Melanie. Itu bisa dilakukan dengan melihat siaran CCTV dari ruang rahasia itu. Lukas tidak tahu ada CCTV di ruangan ini. Toh dia juga baru tahu ada ruang rahasia di balik lemari berkas. Martha, Sonya, aku dan Lukas mau menjenguk Mulan dulu ya. Terima kasih atas kerja keras kalian belakangan ini. Besok kita akan berangkat pagi-pagi dari kantor. Kalau kalian mau pulang duluan sore ini tidak apa-apa. Kalian berhak, pesan Melanie. Lukas merasa lebih enteng jiwa dan raganya setelah memadu kasih dengan Melanie. Dia melangkah dengan ringan menuju parkiran mobil lalu menjemput Melanie di lobi. Rumah sakit tempat Mulan dirawat tidak begitu jauh. Mereka sempatkan untuk membawa bingkisan berupa buah dan karangan bunga kecil dengan kartu ucapan penuh doa. Saat Mulan dibawa ke rumah sakit itu, Lukas memesan Anton dan Goro untuk berjaga-jaga di sana. Terjadi cekcok singkat dengan manajemen Mulan Karima. Lukas memerintahkan Anton dan Goro untuk menyingkir sejenak, biar dia yang akan datang dan menyelesaikan perselisihan itu. Manajemen Mulan Karima sudah berubah. Info Melanie setelah membaca berita singkat di internet terhadap perkembangan karir keartisan Mulan. Manajemen yang kemarin terlalu banyak agenda dengan pihak tak jelas.
Dibantu oleh Melanie, Mulan akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan kontrak tak menguntungkan itu. Selanjutnya Mulan mencari manajemen keartisan yang lebih baik. Tapi dugaanku, Mulan jatuh ke tangan yang salah lagi. Lukas khawatir. Karena bisa saja informasi terkait jadwal Mulan diundang oleh Donnie Lesmana dibocorkan oleh orang dalam. Kamu nih, curigaan terus, tegur Melanie. Sudah pekerjaanku, Melanie. Aku mesti selangkah lebih di depan dalam memikirkan akibat-akibat dari suatu tindakan, bela Lukas. Oke deh, aku percaya. Sampai di rumah sakit mereka langsung ke kamar tempat Mulan dirawat. Kamar VIP yang biasanya dipakai untuk artis rawat inap. Kedatangan Lukas dihadang oleh bodyguard pihak manajemen artis Mulan. Saya teman dekat Mulan Karima. Pernah jadi lawan mainnya di film yang batal itu, kata Lukas memperkenalkan diri. Bodyguard itu jumlahnya 4 orang, berdiri di depan pintu kamar VIP. Melanie merasa risih dengan tampang mereka. Ketika mereka melihat wajah Melanie, mereka sempat bingung. Lukas memanfaatkan itu, ini Melanie, saudari kembarnya. Kalau kalian menghalang-halangi, akan saya tuntut kalian. Karena itu Lukas berhasil membawa masuk diri ke dalam ruang rawat inap Mulan. Mulan sudah sadar dan tangannya dipasangi infus. Lukas, lirih Mulan. Melanie segera menghampiri dan memeluk lembut Mulan. Mulan, kamu sudah baikan? Tanya Melanie penuh kekhawatiran. Syukurlah, aku sudah baikan, Mel. Lukas, aku dengar kamu yang menyelamatkanku ya. Mulan pindah fokus ke Lukas. Dibantu teman-teman, tambah Lukas. Lukas tadinya mau mengusulkan agar Mulan bilang ke pihak manajemennya agar memperbolehkan Anton dan Goro menjadi pengawalnya. Tapi biarkan dulu obrolan ini berjalan santai. Kelihatannya Melanie kangen dengan Mulan. Kamu hati-hati ya, Mulan, saran Melanie. Mulan mengangguk tersenyum. Ini aku bawakan buah-buahan yang kamu suka. Melanie menaruh bingkisan buah-buahan ke meja. Kok kamu tahu aku suka buah-buah itu? Mulan heran. Dia melihat apel dan semangka yang sudah dipotong-potong. Melanie tersenyum malu-malu, karena aku juga suka, Mulan. Mulan minta dipeluk lagi oleh Melanie. Lukas kentara betul bisa melihat hubungan lekat antara Melanie dan Mulan. Dia berniat akan memberi sugesti ke Mulan untuk tes DNA. Lukas juga penasaran, apakah mereka saudari kembar. Dia simpan salah satu tugas rahasianya nanti, yaitu menginterogasi Pak Haryanto. Kita sehati kalau begitu, kata Mulan. Kemudian dia memakan buah-buahan itu dibantu oleh Melanie yang mengiris-irisnya lebih kecil lagi. Lukas duduk santai dulu sambil menyaksikan kedekatan Mulan dan Melanie. Sembari itu pikirannya mulai memonstruksi petunjuk-petunjuk terhadap serangan yang terjadi. Siapa orang di belakang lingkaran gear iblis dan angka 76 itu? Siapa di antara orang kepercayaan Lukas yang ternyata membelot? Rasanya Lukas ingin mengundang orang-orang yang sering membantunya di satu ruangan secara langsung lalu mengetes mereka semua. Tapi apakah itu akan kelihatan berlebihan? Batin Lukas. Dia mesti hati-hati. Karena sebagai pemimpin, dia tidak boleh semena-mena. Hal itu dia sudah dapatkan pelajarannya ketika di tim elit Bratajaya dulu. Pernah ada suatu masa tim elitnya itu dipimpin oleh orang yang tak becus. Lukas, Topan dan anggota tim tidak senang dan melakukan kudeta. Orang itu akhirnya dipecat. Tiba-tiba Lukas tersadarkan. Petunjuknya muncul. Jangan-jangan orang itu yang sedang mengincarnya. Karena orang itu mendendam padanya. Lukas dulu cukup lantang melawan perintah orang itu. Lukas simpan dulu nama orang itu untuk diselidikinya nanti. Dia tahu, orang itu sanggup melakukan apa yang terjadi baru-baru ini. Orang itu cukup kaya untuk menyewa tim pembunuh bayaran dan hacker handal. Oh ya, ngomong-ngomong kalian kapan akan menikah? Pertanyaan Mulan menyadarkan Lukas dari lamunannya. Kapan ya? Melanie pura-pura berpikir. Dia melirik Lukas, minta bantuan untuk menjawabnya. Karena Melanie telah menyerahkan untuk urusan ini biar Lukas yang menangani. Lukas berdiri dan mendekat, duduk di pinggiran tempat tidur Mulan. Rencananya kami akan meresmikan dulu pertunangan kami di hadapan rekan-rekan bisnis. Setelah itu dalam waktu dekat kami akan umumkan tanggal pernikahan kami, jawab Lukas. Mulan tepuk tangan. Izinkan aku jadi penyanyi di pernikahan kalian ya. Lukas bertanya-tanya apakah Mulan bertanya seperti ini secara tulus, ataukah dia menyimpan cemburu. Karena ketika di Surabaya mereka hampir dekat.
Tentu saja, kamu adalah pilihan pertamaku untuk mengisi lagu, cetus Melanie. Tiba-tiba ada orang masuk ke kamar Mulan. Dia diikuti oleh 4 bodyguard yang berjaga di luar. Pak Robi. Mulan heran. Lukas berbalik badan untuk melihat orang yang datang itu. Tampangnya seperti orang yang mau marah-marah. Siapa kalian? Hardik Pak Robi kepada Lukas lalu ke Melanie. Tapi ketika menunjuk ke Melanie, dia ternganga. Melanie tidak senang dengan cara orang itu masuk dan menuding dirinya dan Lukas. Kami kerabat Mulan, memangnya kenapa? Tidak suka. Pak Robi langsung angkat tangan, merasa tak enak dengan tindakannya. Maaf, bukan maksud saya membuat kalian tak nyaman. Tapi saya dengar ada yang mengaku-ngaku saudari kembar Mulan Karimah. Yang saya tahu Mulan tak punya saudari. Melanie melempar lirikan ke Lukas. Seolah menegur, kamu sih pakai bohong segala. Mulan mendesah, Lukas, ini ulahmu ya. Lukas garuk-garuk kepala. Pak Robi berbalik ke Lukas dan mendekat. Bung, Anda jangan berkata sembarangan seperti itu karena itu hanya akan merembet jadi isu dan gosip, tegur Pak Robi. Lukas angkat tangan, tapi itu layak untuk dibuktikan kan. Semua tatapan mata jatuh ke Lukas. Melanie dan Mulan sama-sama mengernyit. Bersambung. 318. Lukas merasakan tensi di ruangan itu. Semua mata menagih penjelasan lebih lanjut dari pernyataannya. Lupakan. Aku hanya berkelakar. Lukas angkat tangan sambil meringis. Pak Robi tampak kurang puas tapi dia mendekat Mulan dan berbisik. Mulan pun berbisik kepadanya dan Pak Robi mengangguk. Setelah itu Pak Robi pergi meninggalkan ruangan. Saat mau keluar, Lukas menahan Pak Robi demi memberikan kartu namanya. Kalau Anda butuh tim bodyguard yang lebih baik, hubungi saya, kata Lukas sambil mengedipkan mata. Kentara 4 bodyguard di situ merasa tersinggung oleh ucapan Lukas. Mereka keluar sambil melemparkan tatapan tajam ke Lukas. Mulan tak mempermasalahkan lagi kelakar Lukas. Dia berterima kasih atas kunjungan Lukas dan Melanie. Waktu menjenguk mereka sudah selesai. Mulan, aku minta izin untuk mengirim orangku untuk mengawalmu. Tampaknya manajermu susah diajak bicara ya, kata Lukas. Oke, aku akan bilang ke Pak Robi. Silakan kalau mau mengirim orangmu untuk menjagaku, sepertinya aku perlu dijaga. Tampak Mulan masih trauma atas penculikannya kemarin. Oke, jaga diri ya Mulan. Lukas meletakkan tangannya ke pundak Mulan, memberi suntikan dukungan dan kekuatan. Melanie juga memberikannya. Sampai ketemu lagi ya, Mulan, kata Melanie. Aku tunggu undangan kalian, kata Mulan riang. Saat masuk ke mobil untuk perjalanan pulang ke kondo, Melanie menyentil Lukas. Lukas, tadi itu apa maksudnya? Aku mau tanya langsung tadi tapi gak enak dengan Pak Robi manajer yang sok serius itu. Oh itu, Lukas bingung mau berkata apa sebaiknya. Sudah lupakan saja. Hayo apa? Desak Melanie. Lukas menyeringai geli. Melanie mengernyit, merasa kalau hal ini bukanlah untuk dibuat guton. Ayo apa bilang? Oke. Begini, rumor kemiripanmu dengan Mulan sepertinya akan merebak. Jadi kupikir tadi ketika Pak Robi sadar kalau kamu betulan mirip, aku mau usulkan kalian tes DNA saja, jelas Lukas. Melanie membuka mulutnya, seolah ingin protes, tapi kemudian tidak jadi. Dia kelihatan berpikir, aku gak jadi bilang karena takut menyinggung kalian berdua, tambah Lukas. Melanie hanya mendengus, dia memandang keluar kaca mobil. Lukas bertanya-tanya, kira-kira apa yang sedang dipikirkan Melanie. Lukas mengamatinya sering-sering sambil melihat jalan. Melanie tampak gusar. Lukas jadi tidak enak, jangan-jangan dia telah menyinggung Melanie. Melanie, kamu tidak marah kan? Tanya Lukas demi memastikan. Gumam Melanie tidak jelas. Apa? Sudah lupakan saja, seperti yang kamu mau kan? Lupakan saja, kata Melanie akhirnya. Kemudian terjadi keheningan yang membuat kikuk. Lukas tahu dia telah berbuat salah. Tapi pemikiran berikutnya yang menghinggap di kepalanya membuat kegusaran Melanie jadi tampak masuk akal. Lukas menyetir lebih pelan daripada biasanya. Dia terpikirkan sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Pertanyaan spektakulernya adalah, kemana ibu Melanie? Dari awal mereka berhubungan, Lukas sama sekali tidak menyinggung tentang ibu Melanie. Melanie tidak pernah bahas dan Lukas tidak kepikiran untuk menanyakannya.
Dari awal pun Pak Haryanto tak pernah menyinggung tentang Ibu Melanie dan Lukas tak kepikiran untuk mempertanyakannya. Apakah ini tanda bahwa Lukas tidak perhatian? Tanpa sadar mobil sudah sampai kondo, Melanie keluar sendiri tanpa sempat Lukas mau turun untuk membukakan pintu. Melanie masuk ke rumah menggunakan kuncinya sendiri tanpa menunggu Lukas yang membukakan untuknya. Lukas jadi jengah, dia telah berbuat salah. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, dia segera mengejar Melanie. Tapi pintu kamar Melanie sudah dikunci. Bunyi ceklek terdengar oleh Lukas ketika dia mau sampai ke kamar Melanie. Seolah Melanie sengaja mengunci ketika Lukas mau sampai. "Melanie," panggil Lukas. Melanie tidak menjawab. "Melanie, maafkan aku kalau bawa-bawa topik sensitif, mohon Lukas." Lukas mengatakan itu sambil mengetuk pintu dan mengucapkannya berkali-kali. Pintu kamar Melanie tetap terkunci dan tak ada tanda-tanda pergerakan langkah Melanie mendekati pintu. Lukas jadi khawatir. Besok adalah acara konferensi dan dia mesti mengawal Melanie. Kalau situasi hatinya seperti ini, khawatirnya besok rencana pengamanan darinya jadi kacau. "Bodoh sekali kau, Lukas," kutuk Lukas. Dia kembali ke kamarnya sendiri dan menghadap cermin. Mengutuk pantulan wajahnya. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Lukas mondar-mandir di kamar sampai ketemu Ilham. Dia segera menghubungi Pak Haryanto, mengajaknya bertemu. Lukas sepakat untuk bertemu dengan Pak Haryanto di sebuah kafe tak jauh dari komplek kondo. Lukas memastikan kunci semua pintu dan jendela kondo sudah aman. Dia melaju bersama Corvette Stingray-nya. Misteri yang baru mengemuka ke permukaan dan minta segera diselesaikan ini menyita perhatiannya dari ancaman lingkaran gear iblis. "Pak Haryanto sudah lebih dulu sampai di kafe tersebut. Kebetulan saya memang lagi di luar," sapa Pak Haryanto ketika Lukas masuk ke dalam kafe tersebut dan terlihat kaget melihat Pak Haryanto sudah sampai duluan. "Pak Haryanto," sambut Lukas. Dia memesan sebotol bir. Dia lihat Pak Haryanto sudah memesan minuman hangat. Ada bau-bau jahenya. "Apa yang ingin kau bicarakan, Lukas?" "Tampaknya penting sekali," tanya Pak Haryanto. Lukas mempersiapkan dirinya terhadap apapun yang akan jadi tanggapan dari Pak Haryanto. Dia mulai perlahan-lahan. "Ada hal yang ingin saya tanyakan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan untuk tanyakan. Yaitu mengenai Ibu Melanie." Lukas mengamati Pak Haryanto yang berubah jadi serius. "Ada apa dengan istri saya?" Ucapan Pak Haryanto seolah menyiratkan bahwa dia dan istrinya masih terikat pernikahan. Tapi dari awal kenal Pak Haryanto, bahkan sejak dulu Lukas masih muda dan ayahnya masih hidup, sekalipun Lukas tak pernah melihat sosok Ibu Melanie. "Saya merasa saya perlu memohon restu beliau. Terutama saya belum pernah sama sekali melihat dan bertemu dengannya," ucap Lukas hati-hati. "Apakah ini ada hubungannya dengan Mulan Karima?" tanya Pak Haryanto langsung. Lukas terhenyak. Tak menyangka Pak Haryanto langsung tahu arah perbincangan ini. "Tidak usah kaget begitu, Melanie baru saja meneleponku dan curhat," lanjut Pak Haryanto dengan tenang. "Santai seperti dulu lagi." Lukas berdecak. "Oh, masuk akal." Lukas mengetuk jari di meja, bingung mau melanjutkan perbincangannya seperti apa lagi. "Kau ingin tahu tentang Ibu Melanie?" Lukas mengangguk. "Saya merasa perlu tahu," kata Lukas. Pak Haryanto berdecak juga, membuat Lukas jadi gusar. "Kalau begitu, Melanie juga berhak tahu tentang jati dirimu yang sebenarnya. Kembali lagi kepada saya kalau kau sudah mengungkapkan segalanya kepada Melanie. Saya tahu, kau masih menyimpan rapat-rapat siapa dirimu sebenarnya, Lukas." Lukas tertohok. Dari dulu sampai sekarang ketika Melanie mengusut pertanyaan itu, Lukas selalu mengelak dan berhasil mengalihkan pembicaraan. Dipikir-pikir, apa untungnya kalau Lukas terus menyimpan rahasia itu? Jadi, pertanyaan yang tepat adalah, siapa jati dirimu sebenarnya, Lukas Brata? Tanya Pak Haryanto dengan nada dingin dan misterius. "Ungkapkan itu dulu kepada Melanie." Bersambung 319. Pertemuan itu tak berlangsung mulus seperti yang Lukas rencanakan. Dia tertohok oleh jawaban-jawaban Pak Haryanto. Seolah mereka minta Lukas bersikap tegas dan terbuka. Lukas pulang sambil membawa beban pikiran, apakah dia harus mengungkapkan identitasnya demi mengungkap garis darah Melanie. Selama beberapa jam kemudian dia akhirnya menemukan konklusi sementara. "Lebih baik aku singkirkan dulu masalah ini,"
tidak penting dan malah akan membuat Melanie tersinggung. Lukas tidak mau merusak hal-hal baik yang sudah dia peroleh semenjak kembalinya dirinya dari pengasingan. Terutama dia tak ingin acara pengawalan besok berakhir buruk. Pagi-pagi sekali dia menelepon Lee dan Rosie untuk memastikan semuanya sudah siap. Akibat sistem yang dibuat oleh Topan rusak diretas musuh, akhirnya mereka menggunakan nomor baru dan alat komunikasi baru dengan memanfaatkan gelombang radio. Lukas secara khusus minta bantuan Lady Octa untuk menyiapkan itu. Menyediakan gelombang radio yang nganggur. Sebagai gantinya, Lady Octa minta diajak makan malam oleh Lukas. "Kamu kangen," katanya. Pagi-pagi Lukas siapkan sarapan untuk Melanie. Dia takut-takut kalau Melanie masih sebal dengannya dan akan tutup mulut seharian atau bahkan lebih. "Kenapa kamu belum siap?" Melanie muncul dengan sudah memakai pakaian kantor. Dia tampak cantik seperti wanita karir yang sukses menjalankan bisnis tanpa bantuan laki-laki. Lukas memang masih mengenakan kaos oblong. "Oh, sebentar aku akan ganti baju. Ini silakan dinikmati sarapanmu," kata Lukas. Dia segera lari ke kamar dan ganti baju. Dia mengembuskan napas lega. Melanie kembali judes seperti dulu. Itu lebih baik daripada dia didiamkan. Lukas lega melihat Melanie menikmati sarapan yang disiapkan Lukas. "Kamu sudah sarapan?" tanya Melanie. Lukas mengangguk. "Kok kamu tega sarapan duluan?" tegurnya. Lukas bingung. Biasanya memang seperti itu. Dia yang menyiapkan lalu Melanie menikmati sendiri. "Temani aku sarapan dulu," perintah Melanie. Lukas pun menuruti dengan patuh. Dia ambil selembar roti lalu menaburkan telur orak-arik lalu melengkapinya dengan selembar ham lalu setumpuk sayuran dan mayonaise. Mereka makan dalam keheningan. Melanie seperti tak peduli ada Lukas di depannya. Dia mengunyah dengan cuek. Lukas kikuk, merasa bersalah terhadap apa yang dia ucapkan tadi malam. Ketika merasa jengah, akhirnya Lukas buka suara. "Melanie, maafkan aku tentang tadi malam." Melanie melambaikan tangan. "Sudah, lupakan saja. Aku overreaktif saja. Hari ini kita fokus dengan acara konferensi. Dan kamu fokus dengan tim pengamanan konvoi." Lukas mengangguk, sedikit bisa tersenyum lagi. Selesai sarapan mereka segera berangkat ke kantor. Lukas menyiapkan tim pengamanan yang dia sewa dari tim kepolisian melalui Lady Octa. Melanie mengernyit melihat ada barisan mobil hitam di depan gedung Sukma Group. "Aku menyewa tim pengawal dari kepolisian," Lukas memberitahu. Melanie pun mengangguk-angguk menyetujui. Mereka nanti akan menyalakan lampu sirine kalau terjadi hal yang tak diinginkan supaya mereka dapat melaju mulus di jalanan. "Itu hanya langkah terakhir. Polisinya menyamar jadi bodyguard ya?" tanya Melanie. Lukas mengangguk. "Benar, ini hanya langkah preventif saja." Sebelum berangkat Melanie mengumpulkan timnya untuk sedikit taklimat dalam konferensi nanti. Timnya Melanie adalah Martha dan Sonya. Di sisi gedung yang lain terlihat juga anak perusahaan Sukma Group, direktur dan timnya juga sedang melakukan taklimat. Mereka berangkat serentak di pukul 8 pagi. Lokasi konferensi ada di Bogor. Mobil polisi diposisikan di depan, tengah dan belakang konvoi. Lukas menyerahkan sepenuhnya kepada Lee untuk mengatur itu. Lukas hanya menerima laporan saja dan fokus untuk melindungi Melanie. "Aku tidak akan lepas mengawasi keselamatanmu," janji Lukas. Mengingat terakhir kali konvoi seperti ini mereka diserang oleh kelompok ular beracun. "Aku percayakan keselamatanku padamu, Lukas," ucap Melanie. Kemudian dia sibuk dengan tabletnya, membaca laporan-laporan keuangan proyeksi bisnis. Lukas dari tadi pagi tidak bisa menghubungi Topan. Dia jadi membawa keresahan sendiri di perjalanan konvoi ini. Ada apa dengan Topan? Tidak biasanya dia sulit dihubungi seperti ini. Lukas jadi resah. Apa yang disampaikan Melanie merasuki pikirannya. Apakah benar secara diam-diam Topan dari awal mengkhianati Lukas? Perjalanan konvoi menuju lokasi konferensi itu terpantau aman. Tak ada hal-hal mencurigakan seperti truk dan mobil van yang menyamar. Pantauan dari jalur komunikasi tim keamanan Lukas dengar tak ada laporan yang meresahkan. Dan karena dibantu oleh pihak polisi, jalur yang mereka lewati sudah disterilkan dulu sebelumnya. Tidak terdengar suara sirine dinyalakan. Itu artinya perjalanan mereka aman terkendali. Sebentar lagi mereka sampai. "Aman terkendali ya, kerja bagus, Lukas," puji Melanie. Lukas mengangguk saja.
Dia masih belum yakin sepenuhnya bahwa hari ini akan berlangsung damai-damai saja. Lokasi konferensi itu ada di sebuah gedung besar megah yang baru saja selesai dibangun. Acara konferensi ini sekaligus untuk meresmikan gedung itu. Gedung ini adalah buah karya tim konsorsium Sukma Group. Di jalan masuk terpampang tulisan besar terbuat dari jalinan metal, Sukma Convention Center. Seharusnya, Melanie Convention Center, kata Lukas. Melanie mendengus, kenapa tidak terpikirkan sebelumnya ya? Ide bagus, Lukas. Para tamu VIP termasuk rombongan Sukma Group parkir di tempat yang sudah disiapkan. Di gedung parkir yang khusus yang memiliki banyak fasilitas mewah bagi para supirnya. Rombongan Lukas masuk ke sana. Mereka semua turun dan bersama-sama digiring oleh para pengawal dari kepolisian masuk ke lokasi utama konferensi. Lukas melihat di beberapa titik sudah ditempatkan para penembak jitu. Acara ini akan dihadiri juga oleh beberapa menteri dan termasuk presiden sendiri. Setelah rombongan Lukas sampai, rombongan dari pemerintahan baru tiba. Kalau seperti ini Lukas bisa tenang, karena pengamanan untuk presiden dan jajarannya sangat amat detail. Aku rasa, hari ini akan berjalan lancar, ungkap Lukas kepada Melanie. Akhirnya, kamu tidak parno lagi berarti? Tanya Melanie. Lukas tersenyum lebar, dia menggeleng. Acara itu berlangsung semi-resmi. Dibuka oleh pembawa acara dari kalangan artis, lalu diselingi musik dan lagu oleh musisi dan penyanyi ternama di Indonesia. Lalu sambutan-sambutan dari ketua proyek, sampai pada sambutan presiden. Kemudian dilanjutkan presentasi oleh setiap ketua tim dari Sukma Group, termasuk Melanie. Lalu disusul oleh tanya jawab oleh media. Lukas lekat-lekat mengawasi sekitar dan Melanie. Tak ada tanda-tanda mencurigakan. Sensor bahayanya perlahan-lahan mengendurkan diri. Kemudian setelah acara konferensi selesai, tamu VIP dari Sukma Group diundang makan bersama dengan presiden. Lukas juga ikut ke sana termasuk Martha, Sonia, Lee dan Rosie. Mereka bangga sekali dapat makan satu ruangan bersama presiden. Sampai acara berakhir, tak ada ancaman yang tampak. Semua berjalan aman terkendali. Satu persatu dari orang pemerintahan pulang diiringi pengawalnya masing-masing. Disusul kemudian oleh presiden yang dikawal oleh mobil serupa tank. Setelah itu rombongan Lukas lepas landas. Barulah, ketika rombongan menteri mencapai jarak 2 km dari gedung baru itu. Tampak dari langit sebuah rudal melesat dan meledakkan satu mobil yang lanjut kemudian meledakkan mobil-mobil lainnya. Bersambung, 320. Peristiwa itu menggegerkan senusantara. Rombongan Lukas terpaksa tidak bisa lewat sampai proses evakuasi para menteri yang menjadi korban selesai. Semua orang turun dari mobil dan berkerumun menyaksikan sisa-sisa ledakan. Syukurlah presiden selamat, dia dievakuasi terlebih dahulu dengan helikopter. Tim pengaman dari pemerintah pusat turun beserta tim gegana untuk mencari pelaku pengirim rudal. Lukas sendiri hampir jantungan. Ini mengingatkannya kembali terhadap masa dia bertugas di tim elit Bratajaya dulu. Ledakan-ledakan seperti itu sudah jadi makanan sehari-harinya saat dikirim ke suatu wilayah konflik. Dan setiap ledakan itu menyisakan trauma tersendiri. Lukas hampir hilang kendali saat ingatan-ingatan itu menyerangnya. Lukas, kamu tidak apa-apa? Tanya Melanie. Lukas tersadarkan. Aku tidak apa-apa, ayo kita berlindung. Lukas mengajak para rombongan untuk putar balik menuju gedung. Peneror ini sudah jelas mengincar orang dari pemerintahan. Bukan dari Sukma Group atau rekanannya. Ini berarti menjadi urusan berskala nasional. Lukas tak mau repot-repot berurusan dengan nasional. Orang-orang masih syok dan terjadi perbincangan tentang siapa pelaku peledakan itu. Mereka memantau dari dalam gedung, menyalakan televisi. Media-media yang kebetulan ada di tempat langsung meliput. Terutama tadi ketika rudal diluncurkan, mereka berhasil merekamnya. Semua stasiun televisi menyiarkan berita yang sama. Dari total 9 menteri yang datang, 4 menteri meninggal di tempat. Yang lainnya beserta rombongan luka-luka. Berita ini langsung jadi trending topik dan jadi perhatian dunia. Presiden selamat sentosa. Siapa yang menyerang mereka, Lukas? Tanya Melanie, khawatir. Semua orang yang berada di dalam gedung memosisikan diri mereka di tempat-tempat yang aman seperti di bawah meja dan konstruksi yang kuat menopang. Mereka takut kalau gedung itu juga akan jadi sasaran rudal. Aku tidak tahu, ini bukan urusan kita lagi, ini masalah nasional, kata Lukas.
Tak berapa lama ada petugas keamanan yang masuk ke gedung dan bicara menggunakan pelantang. Dia mengumumkan agar semua orang yang ada di dalam keluar ke tanah lapang. Karena lebih berbahaya di dalam gedung. Itu cukup masuk akal, pikir Lukas. Dia menggait tangan Melanie erat-erat dan menuntunnya keluar dari gedung. Orang-orang yang keluar itu didata oleh petugas. Mereka melihat ambulans-ambulans berdatangan. Tak ketinggalan mobil pemadam kebakaran. Mereka dimintai keterangan satu persatu oleh petugas. Itu memakan waktu lama sekali. Orang-orang yang belum mendapat giliran merasa gelisah sementara yang sudah diminta keterangan dan dikonfirmasi keterangannya, diperkenankan pulang. Lukas bersiaga, dia mengamati muka orang-orang apakah ada yang mencurigakan. Dia sempat melihat ada Nalan Cohen dan Donnie Lesmana. Posisi mereka terpisah agak jauh dari posisi Lukas dan Melanie. Donnie Lesmana tampak cemas dan beberapa kali minta didahulukan oleh petugas tapi ditolak. Sementara Nalan Cohen yang didampingi oleh bodyguard necis-necis dengan simbol kelompok uji di jas mereka tampak tenang dan ganjil. Lukas menaruh curiga ke Nalan Cohen. Apakah kelompok penjahat dari luar negeri masih menaruh minat untuk menghancurkan perekonomian Indonesia melalui tangan-tangan anak buah warga Indonesia yang berperan seperti mafia dengan menyamar membuat perusahaan-perusahaan? Salah satunya kelompok uji. Dulu sudah terbukti bahwa Maharta CS dikendalikan oleh lingkaran besar yang berpusat di luar negeri, entah negara mana. Topan masih tidak bisa dihubungi. Dia pun tidak menghubungi Lukas. Lukas akhirnya menghubungi Anton dan Goro. Apakah situasi di Jakarta aman? Jakarta aman, Lukas, kata Anton. Lukas melihat setelah 3 jam berlalu, ambulans dan mobil pemadam kebakaran sudah pada meninggalkan tempat ledakan. Sementara tim Gegana dan pihak TNI menyisiri lokasi. Mereka membawa senjata berat. Orang-orang yang mulai jengah tak bisa pulang akhirnya membentuk kelompok-kelompok untuk memprotes dengan beriel-yel. Mereka memaki-maki petugas. Tapi ketegasan petugas memukul mundur orang-orang itu. Kelompok itu malah mendapat giliran paling terakhir. Giliran rombongan Lukas dimintai keterangan terjadi menjelang sore, hari mulai gelap. Akhirnya mereka bisa meninggalkan tempat itu setelah azan maghrib berkumandang. Ketika perjalanan lepas 2 km dari lokasi itu ponsel Lukas berbunyi. Yang masuk adalah nomor tak dikenal. Halo, siapa ini? Lukas berhati-hati. Lukas, kau tidak apa-apa? Tanya orang di seberang sambungan. Topan, tanya Lukas memastikan. Ya, ini Topan. Maaf aku baru bisa menghubungi lagi, kata Topan. Kemana saja kau? Tanya Lukas dengan penekanan curiga. Aku bekerja di bawah radar, aku berusaha mencari tahu siapa peretas yang menyerang sistem mata Tuhan kita. Dan selama itu aku dan tim internal hackerku memperkuat sistem supaya tidak bisa ditembus lagi. Dan aku sudah punya petunjuk alamat IP yang menyerang sistem kita, jelas Topan. Mendengar itu Lukas menyingkirkan kecurigaannya terhadap Topan. Oh begitu, kapan sistem itu bisa aktif kembali? 2 hari lagi. Oh ya aku ada informasi tentang penyerang menteri tadi siang, ungkap Topan. Apa informasinya? Tanya Lukas serius. Di sampingnya Melanie juga menguping dengan serius. Lukas memberi kode bahwa dia akan menceritakan nanti ke Melanie. Rudal itu diluncurkan dari drone siluman yang tak terdeteksi radar di udara, ungkap Topan. Lukas cukup terkejut mendengar itu. Siapa pihak yang bisa-bisanya memiliki drone seperti itu tanpa izin? Lukas tahu drone yang bisa menembakkan rudal seperti itu kelas militer. Aku akan bantu cari tahu. Sementara aku dan tim hackerku akan memperkuat sistem kita. Jika sudah siap kau akan kuberitahu kode terbaru untuk mengaksesnya, pesan Topan. Oke, kabar-kabari, tutup Lukas. Tadi itu Topan, tanya Melanie. Lukas mengangguk. Kamu masih percaya dengannya? Selama aku belum bisa membuktikan bahwa dia pengkhianat tersembunyi itu, aku masih butuh bantuannya. Dia teman yang dari dulu terbukti bisa kuandalkan. Begitu ya, semoga instingmu kali ini bisa dipercaya, kata Melanie. Ada kesan menuduh di cara penyampaiannya. Aku juga harap demikian, kata Lukas. Rombongan Sukma Group masing-masing tiba ke gedung Sukma Group dengan selamat. Iring-iringan pengawalan polisi juga sudah membubarkan diri kembali ke kantor pusat. Melanie minta diantar langsung ke kondo, lelah ingin istirahat. Sesampainya di kondo Melanie langsung masuk kamar, beres-beres, mandi lalu istirahat. Sementara Lukas mencoba mengakses kembali database Bratajaya.
tapi kode aksesnya tertolak. Dia menanti informasi lanjutan dari Topan saja. Dia istirahat dengan pertanyaan-pertanyaan menggantung dalam kepalanya. Siapa pelaku penyerangan para menteri itu? Apa motifnya? Paginya, Lukas bangun dan menunggu Melanie keluar kamar. Mereka berangkat seperti biasa. Sesampainya di kantor, Lukas menuju ruang khususnya dan membuka laptopnya. Di layar yang seingatnya dia belum nyalakan sama sekali, terpampang tulisan digital. Cek rumah ibumu, Lukas Bratajaya. Lukas curiga. Dia tak berani ambil risiko untuk menekan apapun di keyboard laptopnya. Segera dia berangkat ke rumah ibunya dengan ngebut. Sampai di sana Lukas mendapati pintu rumah tidak terkunci. Kekhawatirannya meningkat. Lukas sudah memperingatkan ibunya dan Juni agar mengunci selalu pagar dan pintu rumah. Lukas masuk ke dalam dan melihat perabotan rumah porak-poranda. "Mama," panggil Lukas. Tidak ada yang menyahut. Lukas mengecek ke kamar ibunya. Di dinding terdapat layar televisi datar. Ketika Lukas masuk, televisi itu menyala, menampakkan rekaman perbagian kotak-kotak. Masing-masing menampilkan orang yang disandera. Lukas mengepalkan tangan dan murka ketika melihat orang yang disandera adalah ibunya, Pak Haryanto, Marta, Sonya dan Lady Okta. Bersambung.